Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih. Pada saat ini saya ingin melanjutkan penjelasan atau sharing saya tentang pembelajaran tentang Bunda Maria, yaitu apakah kita menyembah atau menghormati Bunda Maria. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membicarakan dua alasan mengapa kita harus menghormati Bunda Maria, bukan menyembah Bunda Maria. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pembahasan itu dengan alasan yang berikutnya. Ya, pada pertemuan yang lalu saya sudah membicarakan dua alasan, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih. Alasan yang pertama, mengapa kita harus menghormati Bunda Maria itu adalah karena memang Allah memiliki rencana yang indah, yang luar biasa pada Bunda Maria, sehingga Bunda Maria diciptakan sebagai masterpiece-nya. Kemudian yang berikutnya, sikap Maria sendiri di dalam menjawab rencana Allah ini. Kemudian, yang terakhir yang saya bicarakan pada pertemuan yang lalu itu adalah alasan bahwa memang gereja yang memberi gelar Maria sebagai Theotokos atau Bunda Allah itu adalah wahyu Allah sendiri berdasarkan pada wahyu Allah sendiri yang ada dalam kitab suci. Ya, saya sudah menjelaskan. Nah, dengan dasar itu, maka kita sudah seharusnya menghormati Bunda Maria. Tapi kita bukan menyembah Bunda Maria, walaupun Bunda Maria punya gelar sebagai Theotokos atau Bunda Allah. Ya. Tapi ini gelar yang diberikan oleh gereja berdasarkan rencana Allah atas diri Bunda Maria. Tapi Bunda Maria tetap adalah ciptaan. Ya, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih. Bunda Maria bukan Allah, sekali lagi. Tetapi walaupun bukan Allah, kita harus menghormati dia. Ya, kita harus menghormati dia, karena dia adalah Bunda Kristus, Sang Putra Allah yang menjelma menjadi manusia dengan perantaraan rahimnya. Nah, sekarang kita akan lanjutkan dengan satu alasan lagi, mengapa kita harus menghormati Bunda Maria. Kalau kita lihat di dalam kitab suci, Bunda Maria juga dikatakan sebagai Hawa yang baru. Ya. Kita bisa melihat hal itu, Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, kita bandingkan. Ya. Maria itu adalah Hawa baru yang bisa kita lihat, yang bisa kita simpulkan dari perkataan Maria sendiri pada waktu menjawab rencana Allah yang disampaikan lewat malaikat Gabriel. Di situ Maria mengatakan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Ya, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih. Dalam kata-kata itu, ada hal-hal penting yang perlu kita lihat. Yang pertama, yang perlu kita lihat pertama itu adalah pengakuan dari Maria sendiri bahwa dia sebenarnya adalah seorang hamba, hamba Allah. Nah, sebagai hamba, maka dia bergantung secara total kepada tuannya, yaitu Allah sendiri. Kesadaran, kerendahan hati, tahu siapa dia, itu yang memampukan Maria untuk menerima sabda. Ya, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih. Sikap inilah yang menunjukkan bahwa Bunda Maria adalah Hawa yang baru. Bagaimana kalau kita bandingkan dengan Hawa yang lama? Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, saya yakin semua sudah tahu siapa Hawa yang lama. Yang bisa kita baca kisahnya di Kitab Perjanjian Lama di dalam Kitab Kejadian. Hawa yang lama, kalau kita baca di dalam Kitab Kejadian, dia sebenarnya ingin menjadi sama dengan Allah. Kita tahu dari mana? Kita tahu dari jawaban Hawa terhadap bujukan setan yang berwujud ular. Ular, bahasa Jawanya mengiming-imingi, ya, jadi membujuk, menunjukkan, wah, buah itu bagus, kalau kamu makan buah yang ada di tengah kebun yang dilarang oleh Tuhan itu, engkau akan menjadi seperti Allah. Dan Hawa kena. Ya, ini bedanya.
Kalau Bunda Maria dia tahu, dia nggak bisa menjadi seperti Allah. Dia itu hambanya. Sedangkan kalau Hawa yang lama justru malah ingin menjadi seperti Allah. Ya, jadi kalau Bunda Maria itu dengan rendah hati sadar bahwa dia hamba, dia tergantung sepenuhnya pada Allah, sehingga akhirnya sabda Tuhan itu terwujud secara utuh melalui dirinya, di dalam dirinya, sedangkan lewat Hawa lama, sikap jawabannya kepada setan yang berwujud ular itu merupakan bentuk pemberontakan, bentuk penolakan dari Hawa untuk menjadi seorang bunda yang tergantung pada Allah. Karena dia ingin menjadi seperti Allah. Dia tidak sadar, dia tidak mengerti siapa dirinya sendiri. Makanya dia mau menjadi seperti Allah. Ya. Nah, Bunda Maria dengan sikap kerendahan hati dan tergantung total kepada Allah ini memunculkan buah-buah yang luar biasa di dalam hidup Maria. Ya. Bunda Maria menjadi diluhurkan, Bunda Maria ditinggikan, ya. Bunda Maria bisa menjadi contoh teladan sukacita. Ada sukacita di dalam Bunda Maria. Sikap Bunda Maria yang menyadari diri sepenuhnya bahwa dia adalah hamba, dia tergantung total kepada Allah, dan itu yang memampukan dia untuk menerima sabda Allah, itu memunculkan buah-buah yang luar biasa di dalam hidup Bunda Maria. Ya, dia menjadi diluhurkan, dia menjadi ditinggikan, ada sukacita yang luar biasa. Sampai akhirnya pemberitaan atau penyampaian kabar gembira yang dilakukan oleh malaikat Gabriel kepada Bunda Maria itu dirayakan di dalam gereja menjadi hari raya kabar sukacita. Ya, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih. Nah, kalau kita lihat kembali di Hawa yang lama, dengan dia memberontak, dengan dia menolak untuk menjadi bunda yang tergantung pada Allah, itu menunjukkan apa, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, itu menunjukkan penerimaan Hawa terhadap sabda ular atau setan itu yang justru membawa dia kepada kebinasaan. Dan karena sikap Maria ini, kita diselamatkan kembali dari kebinasaan yang disebabkan oleh Hawa lama. Ya, jadi peran yang dilakukan oleh Bunda Maria itu adalah apa? Melahirkan Yesus yang membuatnya mampu menghancurkan kepala ular. Ya, jadi Bunda Maria ini adalah pembawa kehidupan, maka disebut juga atau dikenal juga sebagai Bunda Kehidupan. Inilah alasan ketiga yang membuat bahwa memang benar-benar manusia itu harus menghormati Bunda Maria. Karena sumber keselamatannya itu adalah Maria. Dia yang membuka pintu kembali, yang membuat keselamatan itu datang kembali kepada manusia. Karena jawaban Bunda Maria. Ya, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih. Jadi Maria sebagai Hawa baru yang bekerja sama dengan Adam baru atau Yesus Kristus merupakan gambaran setiap orang yang ingin mencapai keselamatan melalui kerjasama dengan rahmat Allah. Ya, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih. Inilah dasar bagi penghormatan dan devosi kepada Bunda Maria. Ya, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih. Jadi, dari penjelasan saya di pertemuan yang pertama, kemudian ditambah dengan perbandingan antara Maria, Hawa baru, dan Hawa yang lama, ini semua yang menjadi dasar bagi penghormatan dan devosi kepada Bunda Maria. Harapan saya setelah mendengarkan ini, Bapak Ibu bisa menjadi lebih mengerti mengapa kita harus menghormati Bunda Maria. Harus ya Bapak Ibu. Apalagi kita orang beriman Katolik harus menghormati Bunda Maria. Bukan menyembah. Saya tidak mau menyembah Bunda Maria. Saya tidak mau menyembah Bunda Maria. Tapi saya mau menghormati Bunda Maria. Dia juga adalah ibu saya. Ya, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih. Tapi dia bukan Allah saya. Dia Bunda saya. Ya, Bapak, Ibu. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih. Kalau zaman dulu, Allah itu banyak sekali berbicara kepada umatnya
Ya, di dalam kitab suci kita bisa melihat bagaimana Allah berbicara secara langsung kepada umatnya melalui para nabi. Tetapi kalau kita lihat sekarang di dalam kehidupan menggereja, ternyata Allah juga banyak berbicara kepada kita melalui Bunda Maria. Ya. Oleh karena itu, gereja itu mengajarkan kepada kita bahwa kita juga perlu meminta pertolongan pada Bunda Maria. Ya, kita perlu meminta pertolongan pada Bunda Maria. Untuk hal ini, gereja sudah merumuskan doa-doa resmi, ya, doa-doa resmi untuk meminta pertolongan kepada Bunda Maria. Ya, doa-doa resmi gereja, doa-doa kepada Allah yang dilantunkan atau didaraskan atau diucapkan, dimintakan lewat Bunda Maria. Ya. Doa pertama yang paling umum, saya yakin 100% Anda semua tahu doa ini, bahkan saya yakin 100% juga Anda hafal doa ini. Ya. Walaupun saya tidak yakin 100% pada waktu Anda mendoakannya dengan sangat hafal sekali, Anda juga menghayati doa itu. Anda sadar apa yang Anda ucapkan. Nah, atau hanya sekedar balapan. Ya, maaf ya Bapak Ibu, ini sedikit sentilan. Ya. Jadi doa ini adalah doa Salam Maria. Doa Salam Maria itu adalah doa yang paling umum di dalam kehidupan gereja, ya, di tengah-tengah umat. Banyak sekali yang hafal dengan doa ini, tetapi saya yakin banyak yang hanya sekedar hafal, sekedar ikut mendoakan, tapi mungkin tidak mengerti sebenarnya isi dari doa ini itu apa sih. Ya, tidak mengerti secara logika, tapi mungkin didoakan dengan iman, itu oke memang. Tapi kalau kita mengerti isinya, itu akan menjadi lebih bagus, lebih indah, Bapak Ibu. Sehingga kita bisa lebih menghayati, mengucapkan doa itu dengan sungguh-sungguh. Sebagai satu doa permohonan. Ya, kita lihat misalnya, doa yang diajarkan oleh gereja ini bukan sembarang doa. Tetapi doa resmi ini atau doa Salam Maria ini diambil dari kitab suci sebenarnya. Ya, jadi doa ini adalah doa yang sangat bersifat biblis, Bapak Ibu dan saudara saya yang terkasih. Ya, kita lihat satu-satu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Dari mana kita tahu? Di mana kita pernah dengar atau membaca kata-kata ini? Ya, Bapak Ibu dan saudara yang terkasih. Kata-kata ini adalah merupakan salam dari malaikat Gabriel kepada Bunda Maria yang ada di dalam Injil Lukas. Ya, Bapak Ibu dan saudara yang terkasih. Kemudian kata-kata yang kedua, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Kalimat ini merupakan ungkapan Elizabeth sewaktu dia mendengar dan menyambut kedatangan Maria. Ya, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih. Kemudian kata-kata yang ketiga, Santa Maria Bunda Allah. Santa Maria Bunda Allah. Santa Maria Theotokos. Kita sudah tahu bahwa Theotokos itu adalah gelar yang diberikan oleh gereja. Ya. Jadi kalimat ini itu adalah kesimpulan gereja. Kesimpulan yang dibuat oleh gereja berdasarkan Injil akan identitas Maria. Bahwa Maria adalah Bunda Allah. Ya, Bapak Ibu dan saudara yang terkasih. Kemudian kalimat terakhir, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Nah, setelah mengakui siapa sebenarnya Bunda Maria, bahwa Bunda Maria itu dipilih oleh Allah, Bunda Maria itu Bunda Allah, ya, maka kemudian gereja mengungkapkan doa-doanya. Doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Ya, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih. Nah, kalau kita lihat juga di dalam doa ini, mana ada sih kata-kata yang mengatakan aku menyembahmu ya Bunda Maria,
Nggak ada, karena kita memang tidak menyembah Bunda Maria. Gereja tidak pernah mengajarkan bahwa kita menyembah Bunda Maria. Kita justru minta doa kepada Bunda Maria. Ya, karena Bunda Maria bukan Allah. Kita minta doa kepada Bunda Maria supaya Bunda Maria mendoakan kita kepada Allah. Menyampaikan permohonan-permohonan kita kepada Allah. Bukan kita berdoa kepada Bunda Maria. Ya, bukan kita menyembah Bunda Maria. Ya, kita harus pegang ini Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih. Jadi dari doa resmi yang paling terkenal ini pun, itu menunjukkan bahwa kita tidak menyembah Bunda Maria, tapi kita menghormati Bunda Maria, dan kita percaya bahwa dia adalah Bunda Allah, maka kita minta doa kepada. Ya, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih. Kemudian, doa yang lain, doa yang terkenal, ya, berkaitan dengan Bunda Maria, ini adalah litani kepada Bunda Maria. Pujian kepada Bunda Maria. Kalau Bapak Ibu mengikuti misa misalnya, kemudian ada litani-litani yang diungkapkan di sana, itu ada beberapa yang dituju di dalam litani itu. Litani pertama-tama pasti ditujukan kepada Allah. Ya, kepada Kristus, kepada Bunda Maria, kepada Santo Santa. Ya, Bapak Ibu. Kalau Anda lihat di dalam doa litani itu, doa litani yang ditujukan kepada Allah, rumusan permohonan jawabannya itu adalah apa? Kasihanilah kami. Jadi kita mohon belas kasihan Tuhan. Tetapi kalau misalnya litani itu ditujukan kepada Bunda Maria, rumusan permohonannya, jawabannya adalah apa? Doakanlah kami. Ya, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih. Jadi misalnya, Maria, Bunda Allah, jawaban kita, doakanlah kami. Ya. Tapi kalau seandainya doa itu, doa litaninya kepada Allah, Allah Tritunggal Maha Kudus, jawaban kita pasti, kasihanilah kami. Jadi ada perbedaan, Bapak Ibu. Ya. Sekali lagi ini meneguhkan kita juga bahwa memang Maria itu tidak kita sembah, tapi Maria itu kita hormati sebagai Bunda Allah. Ya, karena iman kita bahwa dia adalah Bunda Allah, maka kita mohon doa kepadanya. Ya, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih. Jadi ada perbedaan dalam hal ini. Maria tetap dalam posisinya sebagai manusia, masterpiece Allah, sebagai Bunda Allah, bukan menggantikan Allah. Ya, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih. Jadi apakah sekarang kalau misalnya sebelum misa ada doa rosario itu baik? Baik. Tapi jangan hanya ikut doa rosarionya, terus misanya nggak ikut. Atau lebih kusuk di doa rosarionya, misanya hanya ikut sekedarnya saja. Bukan, Bapak Ibu. Yang utama adalah misanya, bukan doa rosarionya. Doa rosario adalah sarana untuk membantu kita, mengarahkan kita, mempersiapkan diri kita untuk mengikuti perayaan Ekaristi. Itu sikap yang benar. Ya, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih. Ya, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, doa berikutnya yang sangat umum sekali, ya, saya yakin Bapak Ibu semuanya juga sudah tahu, itu adalah doa rosario. Kalau kita lihat, doa rosario ini adalah rangkaian dari doa-doa gereja, ya, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih. Kita lihat ada credo atau aku percaya yang merupakan ungkapan iman gereja. Ya, aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi dan seterusnya. Jadi itu merupakan dasar dari iman kita, ya, yang selalu kita ucapkan dalam perayaan Ekaristi pada hari Minggu, ya. Kemudian juga yang kedua, setelah credo itu adalah doa Bapa kami. Dari mana asal doa Bapa kami ini? Doa Bapa kami tidak lain adalah doa yang diajarkan oleh Yesus sendiri di dalam kitab suci. Ya. Bapak Ibu bisa mencari di dalam kitab suci, kapan, di mana Yesus sendiri itu mengajarkan doa ini. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah doa kemuliaan. Kemuliaan kepada Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu,
dan sepanjang segala abad. Doa ini juga doa yang sangat biblis, doa yang berasal dari kitab suci. Kemudian doa yang terakhir yang berkaitan dengan Maria, itu adalah doa Salam Maria. Di dalam doa ini, di dalam doa Rosario ini, kita mendoakan doa Salam Maria itu berapa kali, Bapak Ibu? 53 kali. Ya. 53 kali doa Salam Maria. Ini merupakan ungkapan devosi gereja kepada Bunda Maria. Ya. Jadi doa Rosario ini kalau kita lakukan, ya, itu merupakan sarana yang paling efektif untuk mengingatkan kita pada doa-doa gereja. Ya. Doa kredo, doa Bapa Kami, kemuliaan, dan Salam Maria. Ya, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih. Tapi satu hal yang harus kita ingat, ya, doa ini, doa Rosario ini, itu merupakan doa yang bersifat devotif, atau devosi, atau penghayatan, penghormatan yang bersifat pribadi dari diri kita masing-masing. Ya, jadi itu bukan suatu kewajiban, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih. Tidak ada kewajiban pada setiap orang harus berdoa Rosario. Ya. Tidak pernah itu diwajibkan. Walaupun ada beberapa paus yang menganjurkan supaya kita banyak berdoa Rosario, tapi itu anjuran, bukan kewajiban, ya, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih. Ada orang yang memang memiliki devosi, memiliki kasih, cinta yang luar biasa kepada Bunda Maria, setiap hari berdoa Rosario, itu bagus. Tapi dia tidak bisa mewajibkan orang lain untuk melakukan hal yang sama. Ya, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih. Jadi doa ini merupakan doa yang bersifat devosi. Sekali lagi ya, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih. Baik, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, saya akhiri dulu. Yang berikutnya atau pada pertemuan yang berikutnya, saya akan mencoba menyajikan beberapa penampakan Bunda Maria yang sangat terkenal, yang mungkin Bapak Ibu sudah sering mendengar. Ya, penampakan Bunda Maria di Lourdes, penampakan Bunda Maria di Fatima, dan penampakan Bunda Maria di Guadalupe. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Sampai jumpa.